75 tahun lalu, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo lahir. Bukan hanya sekedar lahir, namun juga hadir memenuhi panggilannya sebagai pelayan Tuhan. Puluhan tahun sudah melayani umat beriman dalam berbagai jenis peran. Bapak Kardinal, selamat ulang tahun yang ke-75. Doa saya sama dengan semua umat lainnya. Semoga Bapak Kardinal selalu sehat, panjang umur, dan senantiasa diberikan sukacita oleh Tuhan. Kalau bisa menggambarkan nih Pak, 75 tahun perjalanan hidup, 3 kata yang bisa menggambarkan itu. Apa ya Pak kira-kira? 3 kata yang bisa menggambarkan itu. Betul Pak Kardinal. Sesudah 75 tahun menjalani hidup ini, saya sampai kepada kesimpulan bahwa hidup adalah anugerah, panggilan, dan perutusan. 3 kata. 3 kata. Luar biasa kata-katanya ya. Hidup adalah panggilan, perutusan, dan kalau bisa kita refleksikan perjalanan hidup Bapak Kardinal, pasti sudah melewati banyak pengalaman begitu. Cerita-cerita awalnya Bapak Kardinal bisa menjadi seorang imam, katanya dulu cita-citanya pengen menjadi polisi. Bener ya Pak ya? Dulu pengen jadi polisi, tapi kemudian jadi seorang imam. Ini gimana ceritanya Pak? Itulah mungkin yang harus diungkapkan dengan bahasa iman ya Mbak ya. Tadi kan saya mengatakan 3 kata kunci bagi saya mengenai hidup adalah anugerah dan panggilan. Dan kemudian perutusan. Hidup itu adalah panggilan, artinya sekurang-kurangnya bagi saya, hidup ini mesti dijalani tidak sekedar dengan rencana sendiri. Tetapi karena hidup itu berasal dari Tuhan, Tuhan yang memberi anugerah kehidupan, itu juga memanggil. Sehingga jalan hidup itu sudah semestinya sekurang-kurangnya bagi saya pribadi tidak direncanakan oleh saya sendiri. Karena nyatanya selama sekian lama ini, semua yang saya rencanakan itu tidak pernah jadi. Seperti tadi dikatakan, saya ingin jadi polisi, tapi hidup saya dibelokkan oleh Tuhan yang memanggil saya. Saya masuk seminari tinggi, masuk di dalam lingkungan imam diosesan Keuskupan Agung Semarang waktu itu. Saya ingin jadi pastor paroki karena ingin melayani umat. Itu pun tidak jadi. Karena pimpinan saya menyuruh saya belajar. Dan ketika saya belajar, destinasi saya sudah jelas, yaitu untuk mengajar para calon imam, mendampingi mereka di dalam masa formasi. Jadi sudah dibelokkan yang kedua. Nah, ketika saya menjadi dosen, 16 tahun, saya merasa itulah hidup saya. Sampai nanti masa purna bakti sebagai pengajar. Tetapi sesudah 16 tahun, saya ditunjuk oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai uskup Keuskupan Agung Semarang. Sudah dibelokkan lagi. Jadi itulah panggilan. Dalam arti itu, saya yakin bahwa hidup siapapun sebetulnya tidak boleh direncanakan dengan rencana-rencananya sendiri. Mesti memberi tempat kepada Tuhan yang selalu memanggil, dan setiap kali berdoa, salah satu yang didoakan adalah, Tuhan Kau menghendaki saya, memanggil saya untuk memilih jalan hidup apa, dan ketika memilih jalan hidup tertentu, lalu langkah-langkah hidup jenis mana yang mesti saya tempuh supaya saya tetap mengikuti panggilan Tuhan. Kedengarannya suci sekali ya. Tapi memang benar sih Pak, memang kita harus tetap menyerahkan sepenuhnya kehidupan kepada yang punya kehidupan itu ya Pak, kehendak Tuhan gitu. Tapi sejauh ini Bapak Kardinal ada nggak sih Pak keinginan-keinginan yang belum terwujud? Nah, ini juga sangat sulit dijawab, Mbak.
Soalnya cara berpikir saya itu mungkin agak berbeda ya. Begini, ketika saya sudah menjadi imam, saya janji waktu saya ditabiskan menjadi imam untuk selalu taat kepada pimpinan. Itu janji di hadapan sekian banyak umat ketika saya ditabiskan. Jadi janji untuk taat kepada pimpinan. Itu kan artinya saya tidak boleh mempunyai keinginan-keinginan sendiri kan? Betul. Tetapi saya menempatkan diri saya di dalam rangka perutusan gereja. Saya bergabung dengan gereja waktu itu Keuskupan Agung Semarang. Saya menempatkan diri di dalam perutusan gereja Keuskupan Agung Semarang. Ketika pimpinan memandang bahwa diperlukan pengajar-pengajar dan diperlukan formator untuk mendampingi calon-calon imam, keinginan saya mesti saya tinggalkan tadi itu kan menjadi pastor paroki. Sehingga di dalam rangka itu saya tidak mempunyai keinginan apapun. Sehingga kalau ditanyakan apa yang belum terwujud, semuanya sudah terwujud karena saya sudah taat kepada pimpinan saya. Dan itulah keinginan saya, cita-cita saya itu sama dengan cita-cita gereja di mana saya mengabdikan diri. Berbelit-belit ya. Atau agak aneh ini jawaban begini. Tapi saya penasaran Bapak Kardinal, kehidupan menjadi seorang imam selain melayani umat, pasti juga kita butuh waktu-waktu tersendiri untuk bisa mungkin kontemplasi, merenung begitu. Kalau orang sekarang, anak muda, Gen Z nyebutnya me time Pak, quality time gitu. Bapak Kardinal setiap harinya punya waktu me time sendiri? Ya, mungkin begini Mbak ya. Sebelum bicara tentang me time, mungkin baik kalau saya dari lingkungan orang Jawa ya Mbak ya. Iya. Jadi di dalam lingkungan budaya Jawa itu ada 3 kata yang sangat dalam maknanya. Singkatan neng, dari kata meneng itu diam, ning itu artinya bening, wening, nung itu artinya dunung, arah hidup. Nah, saya dengan latar belakang budaya Jawa saya yakin mengenai hal itu. Jadi siapapun yang ingin menghayati hidupnya dengan baik dan benar, mesti memberi waktu untuk meneng, diam. Namanya kontemplasi atau meditasi atau apapun. Supaya hatinya itu bening. Nah, ketika hati bening, itu tahu jalan hidup, tahu arah hidup. Seperti air keruh ya Mbak ya. Kalau diguncang-guncang terus, itu kan tetap keruh. Tetapi kalau air keruh itu diletakkan 1 malamlah di meja, kotorannya akan mengendap, dan air itu akan menjadi bening. Dan kita bisa memandang tembus air yang sudah bening itu untuk melihat yang di balik sana. Itu filsafat budaya Jawa. Tidak omong tentang me time, tetapi bicara tentang perlunya waktu untuk diam. Supaya hatinya bening dan melihat arah hidup ini melenceng atau tetap. Kami sudah dilatih untuk hal seperti itu sejak kelas 1 SMP, Mbak. Jadi sudah sangat biasa menempatkan semuanya di dalam diam. Mungkin itu yang sekarang namanya me time, tapi bukan healing, bukan. Healing. Healing itu kan untuk orang bingung ya. Kalau orang sekarang bilangnya bingung ya Pak, mau sembuh dari apa gitu. Kalau kami memikirkannya berbeda.
Gimana Jadi tuh, Pak? memang dilatih untuk diam, untuk untuk supaya bisa wening. Nah, dalam hal ini kalau kita mau menggunakan istilah yang me time atau apa, itulah yang sebetulnya kalau me time itu kan kedengarannya egois banget ya, kedengarannya. Memang perlu waktu untuk dirinya sendiri, itu penting, tetapi saya tidak suka menggunakan istilah itu karena sangat egois menurut saya. Saya bisa mudah salah ya. Apalagi kata healing. Memangnya kita ini sakit. Saya lebih suka menggunakan kata rekreasi. Itu kan lebih bermakna ya. Rekreasi, menciptakan kembali. Nah, menciptakan kembali itu artinya apa? Kalau kita, saya orang Katolik ya Mbak ya. Jadi bahasanya selalu dicari latar belakangnya dengan bahasa iman. Rekreasi, menciptakan. Ketika Tuhan menciptakan, semuanya menjadi baik. Rekreasi itu artinya menciptakan kembali semua sehingga apapun yang kelihatannya dalam diri saya tidak baik, misalnya kelelahan, misalnya terlalu banyak pekerjaan, kita membutuhkan waktu untuk rekreasi. Sehingga beban-beban yang dirasa terlalu berat, itu bisa pelan-pelan dengan rekreasi, bisa terangkat ya, sehingga saya menjadi baik lagi, menjadi tenang lagi, bisa menjadi mempunyai kekuatan yang memadai untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi saya jauh lebih suka menggunakan istilah rekreasi daripada healing, daripada me time. Tapi kalau Bapak Kardinal begitu, kalau orang melihat seorang imam gitu ya Pak ya, apalagi seorang Bapak Kardinal begitu, pasti banyak waktu yang dihabiskan untuk berdoa atau juga mungkin punya waktu spiritual sendiri. Seberapa sering Bapak melakukan itu setiap harinya? Kemudian apakah ada doa-doa khusus kali ya mungkin yang dipanjatkan gitu ke Tuhan? Iya pasti Mbak ya. Pasti sering ya Pak. Ekaristi itu pasti setiap hari. Lalu kami para klerus, artinya klerus, imam, uskup, diakon, itu mempunyai kewajiban untuk mendoakan yang namanya ibadat harian. Secara ringkas, artinya pagi, siang, sore, malam. Kalau yang tidak ringkas itu di pertapaan-pertapaan seperti Rawa Seneng, itu mereka para rahib mempunyai kewajiban berdoa bukan hanya 5 kali sehari, 7 kali sehari mereka. Tapi kami, imam yang aktif melayani umat kan kalau waktunya 7 kali sehari berdoa kan habis untuk berdoa ya, bukan pelayanan. Maka diberi rumusan-rumusan yang singkat, itu artinya singkat itu berdoa seperempat jam 20 menit gitu ya. Itu pagi, siang, sore, malam. Itu kewajiban, Bang. Jadi tanpa berinisiatif sendiri, mengikuti yang diwajibkan saja, kadang-kadang bolong-bolong juga kalau terlalu lelah atau apa, ya, lalu doa tobat saja bahwa tidak menjalankan tugas berdoa hari ini. Tapi ada doa-doa khusus yang paling seneng untuk Bapak Kardinal panjatkan begitu, Pak? Oh, yang rumus pendek sekali ada, Mbak, itu doa persembahan harian ya. Rumusannya, Allah Bapa kami, ku persembahkan doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan persembahan diri Yesus yang selalu mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi kekuatan bagi aku agar aku dapat didorong untuk memberikan kesaksian kasih. Itu doa sesudah bangun tidur, doanya itu.
Bapak, saya ingin bertanya soal jabatan, begitu ya Pak ya. Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, ini kan jabatan kehormatan tertinggi ya, kardinal itu ya Pak. Jabatan kehormatan tertinggi kedua dalam gereja Katolik setelah Paus, dan Bapak Kardinal Suharyo ini adalah orang Indonesia ketiga dalam sejarah Indonesia yang dipilih menjadi seorang kardinal. Nah, di momen sebelum Bapak menjadi seorang kardinal nih Pak, apakah ada momen-momen spesial pada akhirnya Bapak memutuskan, oke, saya ambil tanggung jawab besar ini menjadi seorang kardinal? Tidak ditanya, Mbak. Jadi saya pun mendengarkan penunjukan itu bukan dari resmi langsung dari Paus, tapi Paus langsung mengumumkan di sana tanpa tanya saya. Oh, tanpa bertanya dengan Bapak? Bertanya. Oh. Ya itulah gereja Katolik, taat kepada pimpinan, begitu ya Pak? Taat pada pimpinan. Jadi semuanya hanya harus diterima dan dicoba dijalankan sebaik-baiknya. Kalau taat begitu kan sebetulnya dalam arti tertentu mudah ya. Kalau saya mencari, kalau saya salah, ini kesalahan saya. Kenapa begitu? Kenapa? Ya, kalau saya mencari dan saya tidak mampu, kan salah saya. Maunya memilih kayak gitu. Tapi kalau yang menunjuk Paus, kalau saya tidak bisa menjalankan tugas, yang salah Paus. Berarti Bapak Kardinal punya sesuatu yang menarik, yang unik, yang pada akhirnya membuat Bapak Paus pada saat itu memilih Bapak Kardinal. Tidak pernah mengatakan apa-apa mengenai hal itu kepada saya, Bapak Suci. Mungkin ya. Saya tidak tahu apakah betul begitu apa tidak. Waktu itu kan Paus akan ke Indonesia tahun 2020. Ya. Tapi tidak jadi karena COVID. Nah, waktu itu saya masih ketua konferensi wali gereja Indonesia dan diminta untuk menyiapkan semboyan kedatangan Paus. Nah, ketika itu di Keuskupan Agung Jakarta, kami sudah merumuskan satu semboyan dinamika untuk umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Itu 3 kata yang merumuskan dinamika umat Keuskupan Agung Jakarta. Intinya mudah. Salah satu indikator yang amat penting dari iman adalah persaudaraan. Kalau mengatakan orang beriman tetapi mana-mana membuat konflik, imannya mesti diberi tanda tanya besar. Nah, persaudaraan yang sejati itu indikatornya adalah bela rasa. Nah, inilah kata ini. Kata bela rasa itu bukan terjemahan yang persis pas ya. Tapi itu terjemahan dari kata bahasa Latin compasio. Nah, itulah yang dipakai, diusulkan waktu itu saya sebagai ketua KWI mengusulkan dinamika Gereja Keuskupan Agung Jakarta menjadi semboyan kunjungan apostolik Paus Fransiskus tahun 2020. Faith, Fraternity, Compassion. Itu langsung diterima oleh Paus. Nah, ternyata gagal kedatangannya. Ketika beliau datang akhirnya tahun 2024, saya bukan ketua KWI lagi, tapi itu saya usulkan lewat ketua KWI, Bapak Uskup Anton, Uskup Bandung. Langsung diterima juga. Mungkin dinamika gereja yang seperti inilah yang dihargai oleh Paus Fransiskus. Karena persis itu kalah kata-kata yang sering dipakai oleh Paus Fransiskus kemudian. Dan ketika saya ditunjuk sebagai kardinal, salah satu surat pribadi yang saya terima itu menyebut kata compassion itu. Salah satu kata yang langsung masuk ke diri saya itu Paus Fransiskus, ketika mengingat Anda sekalian adalah kata compassion. Mungkin keselarasan seperti itu
Tapi sungguh, saya tidak pernah ditanya, orang lain juga saya kira tidak pernah ditanya, yang saya tahu duta besar juga tidak ditanya, gitu aja. Tapi Bapak senang menjadi seorang kardinal ya Pak? Perasaannya bagaimana Pak? Aduh, kalau tahu pakaian kardinal kan merah, itu lambang apa? Keberanian? Bukan hanya keberanian, Mbak. Kesetiaan sampai mati. Kesetiaan sampai menumpahkan darah. Ya, mengerikan kan? Iya. Nah, Dalam sekali maknanya Pak. Nah, jadi meskipun saya tidak berharap akan menumpahkan darah, tetapi kalau perlu harus ditempuh, ya itu harus ditempuh. Jadi itu bukan status yang mesti dipamer-pamerkan. Itu adalah tanggung jawab iman yang sangat besar. Tapi ada momen-momen berkesan nggak Bapak Kardinal yang Bapak alami selama menuju kursi kardinal? Sungguh menuju kursi kardinal, menuju itu tidak ada, Mbak, tiba-tiba ditunjuk. Pengalamannya mungkin setelah itu ada mungkin pergolakan atau seperti apa, atau happy saja menjalani semuanya ketika ditunjuk, atau momennya jadi berkesan Ya, setelah itu? pasti kaget ya, Mbak ya. Sama seperti waktu saya ditunjuk sebagai uskup, itu pun saya sudah sangat kaget. Saya itu orang yang sulit menangis, Mbak. Sama sulit ya Pak, sekali. saya juga sulit menangis. Tetapi sejak saya ditunjuk sebagai uskup Semarang, saya gembeng, saya mudah sekali menangis. Karena waktu itu saya ditunjuk bulan April tahun 97. Saya ditahbiskan tahun Agustus tanggal 22. Sepanjang waktu itu dari April sampai Agustus, saya tidak boleh omong kepada siapapun mengenai penunjukan saya itu. Rahasia. Tidak boleh. Jadi tidak boleh cerita-cerita ke sana kemari, beban saya itu terangkat. Harus ditanggung sendiri, dan itu membuat saya, yaitu sejak saat itu saya gampang menangis. Sama ketika diberitahu, Paus tidak memberitahu, hanya telepon saya bunyi terus, ini ada apa, sampai akhirnya Nuncio, Duta Besar Vatikan, menelpon saya pun tidak percaya. Tetapi ya tinggal menerima, hati bergejolak, yaitu terus menangis itu. Tapi ya itu tadi, kalau semuanya ditempatkan di dalam panggilan yang saya tanggapi, bahwa saya menempatkan diri saya di bawah pimpinan saya, apapun yang dia putuskan untuk saya, ya itulah yang harus saya jalani. Akhirnya semuanya bisa dipertimbangkan dengan keyakinan itu. Ya sudah, sekarang dijalani saja dengan tenang. Bapak, kita sudah punya paus baru, terpilih beberapa waktu lalu. Apa harapan Bapak Kardinal dan juga doa-doa yang disampaikan kepada Paus Leo ke-14? Harapannya itu bukan harapan saya ya, Mbak ya. Tetapi harapan dari para kardinal yang ikut memilih beliau. Jadi waktu konklav itu didahului oleh masa prakonklav. Sejak Paus Fransiskus meninggal sampai beliau dimakamkan itu kan 9 hari. Ya. Selama 9 hari itu para kardinal yang semakin banyak berdatangan ke Roma, itu setiap hari mengadakan pertemuan untuk membicarakan satu, dunia sekarang ini dalam keadaan seperti apa. Nah, kalau dunia seperti ini dengan tanda-tanda zaman tertentu, gereja macam apa yang diharapkan tetap relevan, bermakna bagi zamannya. Dan kalau gerejanya mau seperti ini, paus macam apa yang kita harapkan dapat memimpin gereja supaya bisa menanggapi tanda-tanda zaman.
Yang diharapkan oleh sejauh saya tangkap oleh para peserta konklav itu adalah paus yang menjalankan peranannya sebagai pastor, gembala, bukan akademisi, bukan yang lain-lain, tetapi sebagai gembala yang dekat dengan umat, yang bahasanya simbolik-simbolik hidupnya bisa dipahami oleh umat. Waktu prakonklav, nama Paus Fransiskus masih terus disebut. Nah, tentu berdasarkan itu dan Kardinal Prevost juga ada di dalam pertemuan-pertemuan itu. Jadi beliau pasti seperti yang lain-lain mendengarkan, ya pasti beliau mendengarkan. Dan sesudah konklav beliau terpilih pun, saya dengar sebelum ini, sesudah konklav ya sudah, kardinal-kardinal tersebar pulang. Tapi paus ini masih mengumpulkan kami lagi untuk mendengarkan apa yang diharapkan lagi. Jadi rupa-rupanya dalam diri Paus Leo ini akan dilanjutkan semangat gereja yang terbuka, semangat gereja yang berjalan bersama-sama, tidak menunjukkan kekuasaan tetapi kebersamaan, menjadi suara bagi saudara-saudara kita yang tidak punya suara. Itu pasti akan dilanjutkan, atau saya yakin akan dilanjutkan oleh Paus Leo ke-14. Tetapi Paus Leo ke-14 ini bukan titisan Fransiskus, pasti. Karena masing-masing pribadi kan mempunyai gaya dan bakat sendiri ya. Paus Leo ini pasti akan lebih teratur. Organisasinya pasti akan lebih teratur, tidak kesana kemari. Kalau Paus Fransiskus itu kan, kalau kita omong itu kan mengikuti gerakan roh ya. Kalau orang bilang lebih spontan, begitu ya Pak Iya, ya? iya. Ini organisasinya pasti akan lebih tertata. Tapi kita belum melihat, karena maksud saya begini, belum melihat apa rencana beliau jangka panjang ya. Karena biasanya seorang paus itu kalau dipilih menjadi paus dan mulai menjalankan pelayanannya, akan menulis buku. Namanya ensiklik, namanya anjuran apostolik dan sebagainya. Disitulah ia menyampaikan gagasan-gagasannya. Paus Leo belum. Mungkin sedang dalam proses kali ya Pak? Ya pasti akan menulis, beliau pasti akan menulis. Ya. Oke, kalau kita bicara soal Indonesia Pak ya, soal tantangan yang dimiliki oleh Indonesia, termasuk yang baru-baru ini, barangkali Bapak Kardinal juga mendengar ada kasus perusakan rumah retret, di mana ada sejumlah anggota retret yang juga diamuk massa di dalam rumah tersebut. Nah, menghadapi banyak tantangan intoleransi di Indonesia, bagaimana seharusnya umat Katolik bersikap dan memandang hal ini, Bapak Kardinal? Ya, mesti dengan kepala dingin, Mbak, dan hati yang lapang. Maksud saya begini, kita tidak terpancing dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, lalu membuat video macam-macam sebagai kritik, sebagai enggak lah. Kita sudah terbiasa mengalami hal seperti itu. Kita fokus saja. Ini adalah kalau saya akan mengajak umat untuk tidak memandang peristiwa ini sebagai peristiwa agama, tetapi sebagai peristiwa sosial, perusakan rumah atau penganiayaan. Sudah, tidak usah pakai agama. Lebih kepada tindakan yang dilakukan saja ya Pak? Dan itulah yang dilakukan oleh polisi. Saya kira dalam hal ini saya setuju dengan yang dipikirkan oleh Pak Polisi. Meskipun ada saudara-saudara kita yang spontan macam-macam sih reaksinya, saya enggak. Kita mesti berpikir dingin, berhati lapang di tengah-tengah masyarakat yang memang kesenjangan sosialnya masih sangat tinggi. Kesenjangan pendidikan, kesadaran keagamaan masih sangat tinggi. Ya. Kita jangan ikut-ikut masuk ke situ. Ada penegak hukum, serahkan kepada yang berwenang. Bapak Kardinal,
Anda genap 75 tahun pada pertengahan 2025 ini. Sesuai dengan ketentuan hukum kanonik Gereja Katolik bahwa Bapak Kardinal akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan episkopal dan apabila nanti setelah disetujui oleh Tahta Suci akan menjadi Uskup Agung Emeritus Jakarta. Perasaannya Pak, bagaimana Pak? Saya lepas bebas. Lepas bebas, lepas dari merasa tertekan. Maksud saya begini, kalau mengajukan surat pengunduran diri itu wajib. Nah, ketika saya mengajukan surat pengunduran diri, ada berbagai kemungkinan. Kemungkinan pertama, langsung diterima. Artinya saya langsung berhenti sebagai uskup. Tidak ada masalah, saya sudah siap sejak lama untuk itu. Tetapi ada juga yang belum diterima, diperpanjang. Itu ada di dalam kanon yang sama atau di dalam aturan yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Kemungkinan yang ketiga, diterima sampai ada penggantinya. Nah, memilih pengganti itu untuk seorang uskup tidak gampang. Ada yang cepat, ada yang lama. Jadi seperti Timika itu kan 5 tahun. Seperti Bandung dulu saya menjadi administrator sana 4 tahun. Saya ikut saja apa yang digandaki oleh Paus. Nunggu saja keputusan apa. Saya sudah siap sejak saya masih muda untuk menjadi tua, Mbak. Betul. Karena waktu itu, cerita agak menceng sedikit. Boleh ya? Dong Pak, boleh dong. Kita juga pengen dengar cerita dari Bapak langsung. Saya menjadi pendamping imam-imam senior. Macam-macam. Wataknya itu macam-macam ya. Nah, waktu itu saya menemukan satu buku yang judulnya Aging. Saya terjemahkan. Meniti Roda Kehidupan. Saya belajar banyak dari situ, dan ketika saya menemani para senior saya, itu saya bertanya di dalam hati apa yang harus saya siapkan supaya saya nanti kalau usia saya semakin banyak, saya menjadi tua graciously. Jadi tidak cemas, tidak pusing, tidak memberontak, lepas bebas. Itu istilah rohani itu. Tidak terikat kepada apapun. Ya sudah, kalau waktunya sampai selesai. Tinggal memaknai perjalanan hidup selanjutnya itu nanti pasti ada yang bisa diisi dari waktu-waktu yang sudah luang, yang sekarang saya tidak punya itu. Tapi prosesnya nanti di sini kelihatannya akan lama atau cepat Pak pemilihan uskup yang baru, tergantung kembali lagi kepada Paus ya. Tergantung keputusannya apa dulu. Kalau keputusannya langsung diterima, artinya selesai saya. Lalu ada kemungkinan satu, ditunjuk dipilih di sini administrator diosesan, pelaksana tugas tingkat diosis. Itu tidak mempunyai wewenang apapun, hanya menjalankan tugas sehari-hari. Kemungkinan kedua, ditunjuk oleh Vatikan yang namanya administrator apostolik. Dia mempunyai wewenang yang lebih daripada administrator diosesan. Sambil nanti Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia memilih mencari, proses dimulai. Ya, tergantung mudah apa susah mencari pengganti itu. Bisa 3 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Bisa. Butuh proses ya. Iya, butuh proses. Bapak Kardinal sebagai tokoh yang memperjuangkan toleransi umat beragama, bagaimana Bapak Kardinal melihat politik Indonesia dan geopolitik internasional dunia Pak? Di tengah saat ini kita punya 2 kekuatan besar, ada Amerika Serikat, kemudian ada Cina atau Tiongkok. Bagaimana sikap kalau umat Katolik untuk melihat isu-isu semacam ini, Bapak? Ya. Saya terus terang saja ya Mbak ya.
tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di Keuskupan Agung Jakarta ini ada satu lingkaran terdiri dari kaum awam. Masalah politik itu bukan wewenangnya uskup, bukan wewenangnya pastor, bukan kompetensinya. Itulah kompetensi kaum awam. Oleh karena itu, Romo Adi, Sekretaris Keuskupan Agung Jakarta, ini mempunyai lingkaran-lingkaran tempat para awam Katolik berkumpul untuk menilai tanda-tanda zaman. Nah, lalu ketika mereka berkumpul, saya ikut mendengarkan. Saya hanya mengatakan secara sangat umum ajaran gereja mengenai politik. Politik itu kan artinya bagus ya. Politiking itu yang jahat. Itulah yang sedang terjadi. Apa-apa dipolitisasi. Nah, itu tanda-tanda bahwa keadaan dunia atau keadaan negara tidak baik-baik saja. Karena pada dasarnya politik itu adalah jalan yang mesti ditempuh agar kebaikan bersama itu dipastikan dapat diwujudkan. Itulah tanggung jawab negara. Jadi tanggung jawab utama negara itu adalah menjamin kepastian kebaikan bersama. Sila kelima Pancasila. Nah, sekarang lihat saja realitasnya kayak apa. Maaf saya menggunakan istilah yang digunakan oleh seorang pengamat politik ya. Soal korupsi. Nah, negara itu terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Trias politika. Itu pilar-pilar untuk demokrasi. Ada seorang pengamat politik yang mengatakan ini trias politika ini sudah berubah sekarang. Menjadi trias koruptika. Yang mengerikan kan? Ya. Bukan saya yang mengatakan, saya mengutip. Karena itu bukan kompetensi saya omong kayak begitu itu. Jadi sebagai umat beriman, kita hanya bisa melakukan apa yang sesuai kapasitas secara baik dan juga mungkin mendoakan negara juga bisa ya Pak ya? Tanggung jawab awam Katolik. Bukan uskup, bukan imam, awam Katolik untuk terjun di dalam politik dan berpolitik dengan moral Katolik. Tetapi dengan sistem politik seperti sekarang ini, apakah moralitas Katolik bisa dipraktekkan atau enggak? Sistem politik partai. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Nah, saya hanya bertanya aja, tidak menjawab. Itu yang tentu jadi pertimbangan umat Katolik yang melakukan ya mungkin ikut atau terlibat dalam praktik-praktik politik, contohnya di legislatif dan beberapa lembaga-lembaga lainnya. Oke, Bapak, soal perayaan hari ulang tahun Bapak Kardinal, nah nanti sesuai infonya nih Pak ya, bakalan ada yang namanya misa syukur, kemudian ada konser hari anak dan pagelaran wayang. Bisa diceritakan nih Bapak Kardinal kenapa memilih acara-acara semacam ini, kemudian pengen nonton apa sih nanti Pak di pagelaran wayang Pak? Ini saya juga nanti mungkin kelihatannya akan ikut juga. Saya sih tidak tahu Mbak, itu semua direncanakan oleh Romo Adi dan teman-teman. Saya itu hanya minta satu sebetulnya, misa syukur, dan sebelum misa itu ada anak-anak yang menyanyi. Itu saja. Dan menyanyinya itu, nyanyiannya saya yang minta. Oke. Boleh di-spill Pak, nyanyiannya apa saja? Satu, Maria Penolong Abadi. Iya. Yang kedua, himne tahun jubileum. Dan yang ketiga, puji dan syukur. Yang keempat itu lagu damai yang dinyanyikan Krisye itu. Itu kan bagus sekali lagu itu. Itu aja yang saya minta. Yang lain-lain saya tidak tahu. Nyatanya ada
direncanakan begitu, saya ikut aja. Dari 3 lagu ini, yang paling Bapak suka yang mana? Boleh dong di-spill suaranya Pak Kardinal. Mungkin bisa dinyanyiin ke kita. Suara saya hilang. Sudah hilang. Sudah hilang. Saya semuanya suka itu. Semuanya suka. Maka saya pilih. Sebetulnya masih ada yang kelima. Apa tuh Pak? Rayuan Pulau Kelapa. Wah, Tapi itu juga sudah terlalu lama. Sudah terlalu panjang. lagu Indonesia diselipin gitu ya Pak. Tapi Bapak juga ternyata suka sekali dengan wayang ya Pak, nonton wayang. Makanya milih ada pagelaran wayang juga. Saya tidak memilih, Mbak. Oh ya, berarti tadi. Yang usul itu Romo Adi. Tapi Bapak Kardinal Disampaikan confirm kepada ya. Romo Paroki. Saya diberitahu, sudah terserah kalau mau itu ya silahkan. Tapi jangan merepotkan, gitu aja. Wah, saya jadi nggak sabar nanti mau ikutan, karena nanti juga saya mungkin akan datang ke acara misa syukur dan juga acara-acara tadi. Bapak Kardinal, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-75 untuk Bapak Kardinal. Doa saya sama seperti umat-umat beriman lainnya, semoga Bapak Kardinal selalu diberikan kesehatan, sukacita, senantiasa sukacita dari Tuhan Yesus, dan juga panjang umur Pak. Sampai nanti kita bertemu lagi di kesempatan wawancara-wawancara selanjutnya. Dan teman-teman Liputan 6, itu tadi wawancara saya bersama dengan Kardinal Ignatius Suharyo. Terima kasih sudah menyaksikan Liputan 6 SCTV. Sampai jumpa. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Agama. Siapa ya Bapak Kardinal kira-kira inspirasi yang langsung terlintas untuk diundang untuk menerima tumpeng yang sangat berarti, bermakna. Badan Amal Kasih Katolik, disingkat BAKAT. Lembaga ini adalah salah satu buah dari dinamika panjang di dalam Keuskupan Agung Jakarta yang disimpulkan di dalam 3 kata. Semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. BAKAT adalah wadah untuk berbela rasa itu. BAKAT adalah lembaga gerejani yang diakui oleh pemerintah, yakni Departemen Agama dan Departemen Keuangan. Karena apa? Karena donasi sumbangan yang diberikan kepada BAKAT dapat diperhitungkan di dalam pengurangan pajak pribadi, pajak lembaga, maupun pajak perusahaan. Oleh karena itu, meskipun lahir di Keuskupan Agung Jakarta, BAKAT melayani seluruh wilayah Indonesia. BAKAT sudah terbukti dapat memberikan sumbangan besar, kecil, untuk lembaga, untuk keluarga, untuk pribadi yang sangat membutuhkan. Ini tentu karena kebaikan hati para dermawan, para donatur. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau seluruh umat Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta,
tetapi umat Katolik semua yang tergerak hatinya untuk berbela rasa melalui Badan Amal Kasih Katolik ini, mari kita kembangkan bela rasa kita di dalam dinamika yang terus berkembang. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik dan usaha kita untuk berbuat baik seperti Yesus sendiri. Tuhan memberkati.